Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan mempresentasikan hasil diskusi bareng dengan teman-temanku satu kelompok. Di sini ada dua lagi kawanku, yaitu yang pertama Diki Dwi Nur Setio dan yang kedua adalah Vega Cornela Maharani. Selanjutnya aku Liana Trihardianingsih. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan project kita, yaitu sistem e-voting. Untuk studi kasusnya kita mengambil SMA Negeri 1. Sekilas info dulu. Sistem ini dia memiliki 3 hak akses. Yang pertama super admin, yang kedua admin, dan yang ketiga adalah pemilih atau siswa. Sistem ini sudah menggunakan multi user, jadi kita tinggal login sesuai dengan level kita. Jadi kalau seumpamanya level kita adalah admin, kita akan masuk kepada menu utama admin setelah login. Tapi ketika kita siswa biasa gitu ya, maksudnya kita bukan seorang yang ikut campur pada kegiatan e-voting ini, kita nanti akan diarahkan ke halaman pemilih. Langsung aja, kali ini kita akan login terlebih dahulu. Di sini kita akan login menggunakan nama username, yaitu Diki DNS. Diki ini di sini adalah sebagai super admin. Jadi seperti ini tampilan untuk super admin atau administrator utama. Sebenarnya untuk super admin ini tidak jauh berbeda ya dengan admin. Mungkin nanti bisa dijadikan perbandingan setelah ditunjukkan. Perbedaannya itu terletak pada bagian user management. Cuma bagian ini. Jadi untuk isi dari organisasi, kandidat, kelas, dan data pemilih ini sama persis dengan milik dari admin. Jadi sama-sama bisa menambah, bisa menghapus, bisa mengubah, atau juga bisa melihat detail. Nah, karena memiliki fungsi yang sama, jadi untuk super admin ini akan dijelaskan pada bagian user manajemennya aja. Jadi apa sih user management ini, fungsinya itu apa? Nah, di sini itu Diki punya wewenang atau hak untuk memberikan hak akses yang bisa mengubah data selain dirinya. Nah, di sini sudah ada data atas nama Liana. Di sini kita bisa menambahkan data baru. Mungkin kita akan menggunakan nama Vega Cornela Maharani dengan username Vega. Untuk passwordnya rahasia ya. Nah, di sini kita pilih level usernya admin, terus kita simpan. Nah, jadi ini ketika kita mau login dengan username Vega, nanti Vega username atas nama Vega nanti akan muncul ke halaman admin. Begitupun juga dengan menggunakan username Liana. Di sini juga bisa untuk mengubah data. Jadi semisal Vega ternyata namanya hanya Vega Cornela, tidak menggunakan Maharani. Ini juga bisa disimpan seperti ini. Ini juga dapat dihapus apabila ingin menghapus salah satu di antara yang berlevel admin ya. Kalau yang dihapus di bagian level administrator utama kan hanya satu, kalau dihapus nanti terus siapa yang jadi super adminnya gitu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas pada hak akses admin. Jadi kita logout. Kita login kembali, kita pakai username atas nama Liana. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, di sini tidak ada yang berbeda. Organisasi, kandidat, kelas, dan data pemilih sama-sama memiliki isi data yang sama dengan apa yang ada di super admin tadi. Nah, ini pada bagian organisasi. Ini bisa kita ubah. Mungkin kita ubah OSIS menjadi OSIS dengan huruf kapital semua. Ketika tersimpan, maka hasil apa yang sudah kita tuliskan tadi bisa muncul di sini. Atau mungkin kita juga bisa menambahkan nama organisasi. Mungkin kita mau menambahkan pramuka. Kita langsung aja save. Jadi nama organisasi pramuka itu, tapi pramuka itu ekstrakurikuler ya, bukan organisasi. Jadi ini diibaratkan saja.
Oke, selanjutnya kita ke kandidat. Nah, di sini sudah ada 3 kandidat. Sama ya, jadi ini bisa untuk menambah nama kandidat. Di sini juga bisa menghapus, di sini juga bisa mengubah. Nah, ini yang tidak ada pada bagian organisasi tadi. Jadi untuk kandidat ini kita bisa lihat detailnya. Tentu saja kalau di data kandidat itu pasti ada visi misi ya, nggak mungkin nggak ada. Nah, di sini kita bisa melihat visi misi dari setiap kandidat. Jadi bukan hanya kandidat nomor 1, di kandidat nomor 2 di sini juga ada visi misinya. Terus selanjutnya di kandidat ketiga ini juga ada visi dan misinya. Oh ya, untuk gambarnya mohon maaf karena ya anggap aja itu hanya hiburan ya. Jadi antara nama dan gambar itu tidak saling terhubung satu sama lain. Jadi harap tidak dipermasalahkan. Oke, selanjutnya kita menuju ke kelas. Nah, di SMA Negeri 1 itu dia memiliki untuk MIPA sendiri dia punya 8 kelas. Ini seperti ini, ada 8 kelas. Dan untuk IPS dia punya 3 kelas. Nah, ini. Oh, IPS 3 ada di. Ini bisa diubah ya. Jadi kalau mau 25 bisa. Jadi nanti 1 sampai 11 langsung tampil, tidak seperti tadi. Di sini juga bisa tambah kelas. Mungkin karena mutu pendidikan makin tinggi, terus pendaftar makin banyak, dan kebetulan gedung semakin bagus dan ada kelas kosong, mungkin bisa ya ditambah ada kelas baru IPS 4 gitu. Kita bisa menambahkannya. Ini kita atur lagi ke 25. Nah, ini urutan 12 ada IPS 4. Oke, lanjut ke data pemilih. Nah, di sini semua pemilih belum memilih, statusnya masih merah. Kalau dia udah memilih, nanti statusnya berubah jadi sudah memilih dan warnanya jadi hijau. Nah, di sini kita baru punya 3 pemilih, yaitu atas nama Vindia, Devi, dan Ali Gaza. Nah, di sini kita akan menambahkan 1 nama pemilih lagi. Nah, kita namakan Baskoro Wicaksono. Nah, jadi di sini untuk nomor induk siswanya ini bukan diisi asal ya. Jadi di sini ada maknanya. Jadi angka 19 di depan ini dia menunjukkan bahwa Baskoro Wicaksono ini dia masuk di SMA Negeri 1 itu ketika tahun ajaran 2019. Terus angka 1 di depannya ini menandakan bahwa dia murid IPA. Tapi jika setelah angka 19 itu angka 2, itu menunjukkan dia siswa IPS. Jadi di sini Baskoro dari murid IPA, dia dari IPA 3. Nah, selanjutnya itu nomor urut abjad dia dengan siswa-siswa yang lain. Misal dia ada di urutan 12 gitu. Username-nya kita pakai passwordnya rahasia. Yang jadi kelasnya MIPA 3, jenis kelaminnya laki-laki, kita simpan. Nah, terus sekarang kita akan menginjak ke pemilihan. Jadi di sini kita bisa langsung kita gunakan aja yang BAS. Terus kita inputkan passwordnya. Jadi seperti ini ya tampilan untuk halaman pemilih. Jadi halaman pemilih ini halamannya siswa gitu ya. Jadi kita langsung aja di sini. Kan kadang ada tuh kalau semuanya dalam waktu orasi kan pasti ada pemilihan OSIS itu pakai orasi. Nah, kadang itu ada siswa yang telat ikut, entah karena sebelumnya ada tugas piket atau sebelumnya belum sarapan terus makan dulu di kantin, dan waktu balik lagi loh kok orasinya udah selesai lah, visi misinya gimana, kan belum tahu. Nah, di sini bisa diklik. Nah, akan muncul namanya sekaligus visi misinya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk golput dengan alasan aku tadi ke kantin masih sarapan, waktu balik orasinya udah selesai, jadi nggak sempet lihat visi misinya, jadi nggak usah milih aja lah, kan kita nggak tahu visi misinya apa. Jadi nggak ada alasan kayak gitu, karena ketiga kandidat ini pasti punya. Ketika fotonya diklik akan langsung keluar begitu. Nah, seumpamanya Baskoro ini dia memilih nomor 2 ya. Nah, ini tampilan setelah kita memilih ya, jadi langsung logout otomatis. Nah, bagaimana ketika kita mau bagaimana ketika Baskoro tadi mau login lagi gitu ya, masih boleh milih nggak nih gitu? Jawabannya nggak boleh. Jadi
kita hanya boleh milih sebanyak 1 kali. Udah Nggak bisa lagi kalau udah minus. Jadi nggak ada alasan tadi salah pencet atau apa. Kalau memang benar-benar salah pencet, mungkin hilaf gitu, niatnya cuma mau iseng-iseng, pencet beneran, itu bisa menghubungi admin untuk nanti diubah statusnya menjadi belum memilih gitu. tuh. Oke, kita ke pemilih yang lainnya juga. Jadi kita ini akan login 2 pemilih aja ya. Nah, kebetulan Vindia ini dia langsung mau ngevote gitu ya. Dia percaya banget mau ngevote nomor 3. Sama hasilnya. Dia mau ngevote nomor 1, 2, 3. Kalau udah ngevote, ya udah langsung keluar logout, nggak bisa masuk lagi. Gitu. Kita coba untuk masuk Vindia lagi. Hasilnya sama kan? Oke, lanjut, kita skip lagi, kita masuk ke Liana. Jadi kita adminnya nih, jadi kita kepo kan, wah ini udah ada yang milih belum ini gitu. Jadi ke halaman admin, kita pakai username-nya Liana. Nah di sini tadi kan di sini kosong waktu pertama kali kita buka. Nah di sini sudah ada 1 suara untuk paslon 2 dan sudah ada 1 suara untuk paslon 3. Di sini tadi kan masih 0 untuk jumlah suaranya. Nah saat ini udah ada dong. Kan tadi untuk pemilih atas nama Baskoro dan atas nama Vindia udah memilih. Jadi suaranya statusnya berubah sudah memilih. Sekian dulu untuk presentasi dari kelompok kami. Saya dan 2 kawan saya, Diki dan Vega, memohon maaf apabila program yang kita bangun ini belum sempurna, dan kami harap hasil presentasi ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang menontonnya. Thank you for watching. See you next time.